Pesta demokrasi sudah di depan mata, kampanye sudah tak melulu berwujud pengumpulan massa sambil berorasi kencang mengundang perhatian. Jauh sebelumnya, ketiga capres dan juga cawapres sudah memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan program kerja, mengadu visi dan juga misi. Lantas, dapatkah media sosial menjadi wadah untuk mewujudkan pemilu 2024 yang cerdas dan damai atau malah sebaliknya? Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi setiap lini kehidupan. Era digital membuat distribusi informasi semakin cepat, efektif, dan efisien. Berdasarkan data dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 213 juta orang atau setara dengan 77% total populasi di awal tahun ini. Rata-rata pengguna media sosial disebut menghabiskan sekitar 3 jam di sejumlah platform jejaring sosial. Fenomena ini membuat sejumlah partai politik dan para konstituen menjadikan wadah digital tersebut sebagai pilihan utama dalam mempublikasikan diri dan programnya. Lalu seberapa sering masyarakat menggunakan media sosial untuk mencari informasi seputar pemilu dan calon pemimpin baru berikutnya? Habis kerja mumet langsung buka scroll-scroll gitu, Instagram atau enggak LinkedIn gitu, kayak buat inspiratif aja sih. Buat yang politik sekarang kan lagi nyalonin ya itu yang terbaik aja sih buat Indonesia gitu. Lebih tipe-tipe orang-orang sekarang kan lebih muda itu lebih bagus ya gitu. Lebih tepatnya apa-apa yang ada di dunia tuh kelihatan di sosmed gitu sih. Oh sering sih, tiap hari sih sebenarnya hampir bisa dibilang tiap waktu ya. Kalau saya tiap hari pakai Twitter, TikTok sama Instagram sih. Kalau khusus Twitter saya biasanya isu-isu terkini sih Mbak, ada kasus yang viral gitu. Karena saya udah merasa dari pemilu sebelum-sebelumnya kayak nggak banyak perubahan yang berarti, jadi kalau saya sih, ya udahlah nggak begitu berpengaruh sih buat saya sih. Hampir sering mungkin pagi siang malam pasti selalu buka. Biasanya sih Instagram, Facebook sama TikTok kadang-kadang. Dan ngebukanya sih biasanya ngebuka hal-hal yang lagi tren aja sih. Kadang kan suka muncul sendiri itu ya udah baca-baca aja. Ya ada beberapa yang nggak kita pengen, paling kita skip aja sih, lebih ke kita skip. Terus ya biasanya pindah apps lain. Kalau berhubungan pilpres sih lebih ke pengen tahu aja sih visi dan misi calon presiden, masing-masing presiden. Gitu aja sih, lebih ke visi dan misi, terus pengen tahu juga orang-orang yang di bawah mereka itu apakah kompeten apa enggak gitu aja sih. Tergantung keadaan sih, kalau misalkan kita lagi sama anak, benar-benar full kita sama anak. Tapi di saat saya kan juga kerja ya, mungkin di tempat kerja saya lebih sering sih megang HP, buka Instagram atau handphone atau WA gitu. Berita-berita sih yang saat ini ada apa aja gitu. Kurang sih kalau saya mah, jadi nggak mau ikut campur soal capres, cuman tahu untuk faktor-faktor apa aja gitu. Sering kali ya update tiap jam sekali ya, lihat tentang pilpres, tentang politik gitu. Pinter-pinter kita nyikapin aja. Kalau saya sih ada yang bagus, ada yang enggak, tapi kita ambil yang positifnya aja untuk pilpres ke depan gitu. Kementerian Komunikasi dan Informatika melihat dan memahami bahwa model kampanye sudah berubah di era digital. Pengumpulan massa, konvoi, dan ragam bentuk kampanye dan pergerakan masif jelang pilpres lainnya telah beralih ke media sosial. Kominfo membuat langkah antisipatif agar medsos dapat digunakan sebagai instrumen kampanye yang baik dan berkualitas jelang pilpres mendatang. Salah satunya dengan berkolaborasi dan menggalakkan kampanye pemilu damai dengan menandatangani nota kesepahaman baik dengan penyelenggara pemilu dan dengan sejumlah platform digital. Dalam nota kesepahaman tersebut, seluruh pihak sepakat untuk menghadirkan pemilu damai. Di sisi lain, Kominfo juga membantu Bawaslu dan KPU dalam menegakkan aturan bagi para peserta pemilu. Para peserta wajib mendaftarkan akun medsos dan dibatasi jumlah medsos yang akan digunakan untuk berkampanye. Hal itu guna mengurangi potensi penyalahgunaan medsos yang dapat membuat situasi pemilu tidak kondusif. Seburuk apapun niat orang ya untuk katakanlah mengganggu pemilu ini melalui konten-konten di media sosial, itu tidak akan sampai ke publik kalau tidak difasilitasi oleh media sosial, kan begitu. Ya zaman sekarang di era digital. Ya supaya kita tahu kalau misalnya ada katakanlah akun lain buzzer yang
dimanfaatkan, ya itu berarti bukan akun resmi peserta pemilu tersebut. Dengan mendaftarkan, kita ini bisa lebih mengawasinya secara lebih ketat. Ya karena didaftarkan, jadi kita bisa memantau. Kominfo tegas mengedepankan dan menjaga prinsip transparansi sehingga publik pun dapat mengontrol jalannya kampanye damai. Aturan yang dibuat juga memiliki sanksi, mulai dari teguran sampai pemblokiran akun. Kominfo berharap pada masa kampanye setiap partai maupun pasangan calon dapat kondusif berkampanye secara positif. Kadang-kadang tipis perbedaan antara negatif campaign dengan black campaign. Itulah sebabnya Kominfo menjalin MOU dengan Bawaslu. Nanti Bawaslu yang akan menilai ini negatif campaign atau black campaign. Ya kalau negatif campaign tidak bisa kita minta platform untuk men-take down karena masih boleh kan, begitu kan. Yang tidak boleh adalah black campaign. Nah, tetapi kita tetap mengimbau lah kepada peserta pemilu. Ya sebaiknya kampanye lah hal-hal yang positif saja, yang positif campaign. Melihat fenomena ini, perusahaan Big Data Analytic Evelo menilai bahwa Pilpres 2024 akan 3 kali sampai 5 kali lebih ramai dibandingkan Pilpres 2019. Evelo membaca periode 10 Agustus sampai 9 November 2023, TikTok dan Twitter menjadi tempat persebaran gila-gilaan konten Pilpres 2024 dengan tayangan mencapai miliaran. Twitter akan menjadi tempat percakapan paling panas dibandingkan medsos lainnya, sementara TikTok dan Instagram menjadi tempat paling sesak warganet untuk bercakap-cakap. TikTok juga akan menjadi tempat branding paling asik dengan penerimaan lebih positif jika dibandingkan platform media sosial lainnya. Sedangkan YouTube yang berbasis video menjadi platform pilihan utama warganet dalam mencari berita seputar Pilpres. Menjamurnya podcast politik juga menjadi alternatif sumber informasi selain media berita. Platform seperti Twitter telah mengurangi jumlah bot, sedangkan Facebook menjadikan platform Meta dapat menyaring konten negatif. Evelo menilai Pilpres 2024 ini lebih berkualitas, lebih cerdas, dan minim hoax. Dari 5 platform digital yang ditangkap, sebaran disinformasi hanya terjadi 2,5% sampai 5%, jauh berbeda dari kondisi Pilpres 2019. Di Twitter sekarang menyebar black campaign juga tidak lagi mudah karena memang moderasinya yang sudah cukup bagus gitu ya. Di TikTok apalagi satu konten black campaign itu akan di-report oleh banyak penggunanya dan itu makin lama makin ditinggalkan gitu. Jadi kalau kita lihat kemunculan Ganjar yang kemudian akhirnya diumumkan oleh Mega sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, itu memang karena penggunaan TikTok yang sangat panjang dan lama. Beliau menjadi gubernur di era pandemi COVID gitu ya, tetapi berhasil mengkapitalisasi TikTok yang sebarannya dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dengan konotasi yang sangat positif. Kandidat lain bisa dibilang sebenarnya agak telat. Anies gitu sebenarnya telat memanfaatkan TikTok gitu ya, tapi lebih fokus di Twitter. Nah di Twitter itu saat itu sangat panas gitu ya, sehingga cap kadrun, cap radikal itu malah awalnya berasal dari Twitter. Begitu dia beralih ke TikTok, lama-lama memang cap itu menurun. Nah, walaupun hari ini kita lihat Prabowo yang usianya paling senior dibandingkan yang lain gitu ya, itu lihai juga timnya memanfaatkan TikTok gitu ya. 6 bulan terakhir ini Prabowo justru menyalip Ganjar dengan konten-kontennya yang fun. Orang tidak lagi secara dominan berdebat soal isu HAM berat atau latar belakangnya militer, tapi sekarang malah sekarang ngomongnya gemoy, cute gitu ya, hal-hal yang ringan tapi memang itulah yang disukai oleh publik. Melihat perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi Pilpres 2024 ini akan menuntut kreativitas dari pembuat konten di Pilpres 2024. Mengingat efek mengherankan lebih dominan dibandingkan efek menyenangkan terhadap sebuah konten. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.